Jagung merupakan komoditas pertanian utama kedua setelah padi. Permintaan terhadap jagung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Target produksi nasional jagung tahun 2015 adalah sebesar 24 juta ton dan sampai saat ini belum dapat terpenuhi. Untuk memenuhi target nasional tersebut perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan kawasan jagung dengan menggunakan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah sentra produksi jagung di Indonesia. Pada tahun 2017, luas areal penanaman jagung di Nusa Tenggara Barat mencapai 210.000 hektar dengan produktivitas sebesar 6 hingga 7 ton per hektar. Adapun di tingkat penelitian, produktivitas jagung dapat mencapai 10 hingga 13 ton per hektar. Itu berarti bahwa peluang peningkatan produktivitas jagung masih sangat memungkinkan. Salah satu upaya peningkatan produktivitas jagung adalah melalui inovasi teknologi budidaya jagung dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau disingkat PTT. Adapun kumpulan teknologi dalam PTT meliputi penggunaan varietas unggul baru, pengaturan populasi tanaman, pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, serta penanganan panen dan pasca panen yang tepat. Melalui teknologi budidaya jagung dengan pendekatan PTT, maka produktivitas dan produksi jagung dapat meningkat secara signifikan. Berikut ini adalah penampilan tanaman jagung dengan menggunakan teknologi budidaya jagung dengan pendekatan PTT. Terlihat bahwa tanaman lebih seragam, tongkol jagung lebih besar dan panjang, serta tanaman lebih bersih dari gulma. Sementara ini adalah penampilan tanaman jagung dengan cara petani, di mana terlihat bahwa tanaman tumbuh tidak seragam, tongkol jagung lebih kecil dan pendek, dan di sekitar tanaman masih banyak terdapat gulma. Ini adalah penampilan tanaman jagung hibrida Bima 20 uri. Terlihat bahwa tongkolnya besar dan panjang, warna tongkol jingga mengkilat, serta memiliki batang yang kokoh. Hibrida Bima 20 uri bersifat stay green. Itu berarti bahwa meskipun klobot sudah kering, daun bagian atas tongkol masih berwarna hijau. Bagian ini dapat dipangkas dan dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Keuntungan yang lain, jika dipangkas akan membantu mempercepat proses pengeringan tongkol jagung di lahan. Setelah tanaman jagung dipanen, maka jagung harus dijemur agar kadar air biji turun. Setelah itu benih dipipil, kemudian dijemur 1 hingga 2 hari lagi sampai kadar air biji mencapai 15%. Setelah itu, biji jagung dapat dijual. Kegiatan pendampingan kawasan pengembangan jagung itu adalah merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi jagung baik itu di Nusa Tenggara Barat maupun di Indonesia. Kita ketahui bahwa produktivitas jagung selama ini masih cukup rendah sehingga perlu ditingkatkan. Peningkatan produktivitas itu dapat dilakukan melalui beberapa pendampingan inovasi teknologi. Pendampingan inovasi teknologi melalui pendekatan PTT sangat dibutuhkan oleh petani. Karena pertama, itu yang paling utama dilakukan itu adalah pengenalan varietas. Varietas yang perlu diperkenalkan di tingkat petani itu adalah varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan dan memiliki potensi hasil tinggi. Ini adalah merupakan salah satu varietas yang kami perkenalkan di tingkat petani. Ini adalah jagung varietas Bima 20 uri yang merupakan produk anak bangsa. Selain penggunaan varietas unggul, kami juga memperkenalkan kepada petani adalah populasi tanaman yang tepat. Populasi tanaman di sini itu kami gunakan adalah 66.000 sampai dengan 70.000 populasi tanaman per hektar. Inilah jarak tanam yang optimal bagi petani, yaitu 70 sampai dengan 75 cm dikali 40 cm, 2 biji per lubang tanam. Selain populasi tanaman, yang perlu diperhatikan itu adalah
cara pemupukan. Pemupukan yang tepat itu adalah dari segi dosis, dari segi waktu maupun cara aplikasinya. Selain itu juga yang paling tidak kurang bagi petani itu adalah pengendalian gulma. Seperti dilihat di sini bahwa pengendalian gulmanya sangat baik karena dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Oleh sebab itulah, maka harapan kami melalui pendampingan kawasan pengembangan jagung ini, peningkatan produktivitas jagung di Nusa Tenggara Barat dapat ditingkatkan sehingga target produksi nasional itu dapat tercapai. Kami juga mengharapkan bahwa dengan teradopsinya teknologi budidaya jagung dengan pendekatan PDT akan dapat tersebar, baik itu di Lombok Tengah maupun di seluruh Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, saya petani jagung Lombok Tengah. Saya berterima kasih kepada BPTP NTB bisa mendampingi saya menanam jagung, hasilnya lebih tinggi. Semoga bisa mendampingi saya sampai tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk menyebarluaskan inovasi teknologi yang telah dihasilkan kepada para petani, perlu dilaksanakan temu lapang. Acara temu lapang jagung yang bertempat di kelompok Tani Maju Lestari, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta. Hadir dalam acara tersebut Kepala BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, dan Ramil Kecamatan Pringgerate, Kepala UPT Pertanian Kecamatan Pringgerate, Kepala UPT Pertanian Kecamatan Jonggat, penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani yang ada di Kecamatan Pringgerate dan Jonggat, serta para tokoh masyarakat. Kegiatan diawali dengan panen bersama dan pengamatan penampilan jagung varietas Bima 20 Uri. Acara dilanjutkan dengan laporan dari penanggung jawab kegiatan, baik Tri Ratna Erawati SPMSC yang sekaligus merupakan peneliti di BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat. Dalam laporannya, Tri Ratna menyampaikan bahwa jagung merupakan komoditas utama kedua setelah padi. Permintaan akan jagung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam sambutannya, Kepala BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat, Dr. Insinyur M. Saleh Motar MP menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan temu lapang adalah mendiseminasikan atau melihat secara bersama hasil dari Denfam yang dilakukan oleh BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat. Temu lapang juga salah satu metode pendampingan itu, Pak. Jadi dari hasil yang telah kita laksanakan bersama itu, kita lihat bersama-sama, kita sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kepada teman-teman petugas bahwa ternyata Bima Uri 20 itu bisa berfungsi bagus di wilayah kita dan bisa dijadikan bahan penilaian. Dalam kesempatan yang sama, Insinyur Awaludin selaku perwakilan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan terima kasih kepada BPTP Balitbangtan Nusa Tenggara Barat karena telah banyak melakukan pendampingan teknologi, baik tanaman pangan maupun teknologi lainnya. Kami yang mewakili Bapak Kepala Dinas sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala BPTP yang sudah banyak melakukan terobosan pendampingan seperti ini, Pak. Dari padi dulu, padi impari juga sudah kejar-kejarnya dan sekarang sudah mulai, Pak, mulai disenangi, Pak, padinya Bapak. Alhamdulillah. Kedua, kedelai kemarin, kedelai tahun nanguan kebetulan sudah mulai dibikin jagung, Pak. Oleh karena itu, Pak Kepala BPTP, kami juga sangat mengharapkan bahwa produksi kita ini juga dipakai untuk program, Pak. Bila perlu kita wajibkan, Pak, kalau memang tersedia barangnya, sehingga mungkin tahun 2018 volume ada kebutuhan untuk jagung beda ini sekian. Kita harapkan Bima ini bisa kita terapkan di Jakarta. Peserta begitu antusias mengikuti acara temu lapang. Hal ini terlihat dari peran aktif peserta dan penyuluh dalam acara diskusi.
Jadi yang jadi pertanyaan saya, karena di Jonggat itu banyak yang nanya di mana bisa beli benih jagung Bima 20 uri ini. Itu satu. Mungkin ke depan itu supaya seperti harapan petani itu tadi, tongkol besar, karena dibandingkan dengan varietas yang lain masih lebih bagus Bima uri menurut hasil yang kemarin di Jonggat. Jadi ketersediaan ini oleh BPTP itu sendiri sehingga gampang saya menginformasikan ke petani binaan nanti sesuatunya di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan pendampingan kawasan jagung, diharapkan adopsi teknologi budidaya jagung oleh petani maupun petugas lapang akan semakin meningkat. Sehingga diharapkan produktivitas jagung dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan dapat memenuhi target produksi baik di tingkat Nusa Tenggara Barat maupun di tingkat nasional.